Guys, adakah ini benar guys? Di mana dikatakan Ursula telah mendesak 27 negara Eropah masukkan Indonesia ini ke daftar hitam. Sebab apa guys? Apa ni yang berlaku? Jom kita semak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sedang menonton video ini, kalian yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Kajian Online. Dan kalau kita tengok kepada tajuk yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Ursula pada baru-baru ini telah mendesak 27 negara Eropah untuk menarik Indonesia, masukkan Indonesia ke dalam satu daftar hitam. Sebab apa guys? Kenapa ni? Kenapa berlaku? Jom, tanpa buang masa, kita semak dulu video ni. Kenapa ni guys? Jom kita semak. Ursula selalu buat hal. Ursula CS desak 27 negara Uni Eropa masukkan Indonesia ke daftar hitam. Jerman dan Prancis tegas menolak. Indonesia makin memperlihatkan kekuatan negaranya dalam diplomasi internasional. Hal ini terlihat dari rapat para menteri luar negeri Uni Eropa pada Jumat kemarin. Dalam pertemuan tersebut, para menteri mencari pendekatan bersama untuk mengurangi ketergantungan Uni Eropa pada nikel Indonesia. Tak hanya itu, para menteri juga mencari cara membujuk Jakarta untuk mengambil sikap lebih keras terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Uni Eropa juga mendesak 27 negara Uni Eropa untuk memiliki pemahaman yang sama terkait hubungan dengan Indonesia. Menurut mereka, saat ini Jakarta lebih tegas meningkatkan pengaruhnya di panggung dunia. Berbicara di Parlemen Eropa minggu ini, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengakui hubungan semakin ketat karena persaingan di pihak Indonesia telah meningkat. Scholz dilaporkan tidak mendukung seruan memangkas ketergantungan Eropa pada Indonesia untuk bahan-bahan utama. Jerman juga tak ada keinginan untuk memutus hubungan dengan negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu. Ada keinginan untuk menghindari konfrontasi dengan Indonesia, bahkan jika perselisihan berlipat ganda, kata Elvire Febri dari think tank Jacques Delors Institute, dikutip dari AFP. Hal ini bukan tanpa alasan. Sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap Indonesia menjadi senjata makan tuan. Pasalnya, balasan yang dijatuhkan Jakarta kepada benua biru membuat industri di wilayah itu merana. Salah satu negara yang terkena dampak balasan dari Jokowi adalah Jerman. Sanksi terhadap Rusia mendorong perlemahan dalam industri Jerman, membuat salah satu negara paling kuat di Uni Eropa rentan terhadap kenaikan harga energi dan inflasi yang tinggi. Jerman berada di jalur kejatuhan ekonomi dan deindustrialisasi yang stabil sebagai akibat dari kebijakan dan sanksi kepada sejumlah komoditas dari Indonesia oleh Eropa, kata anggota parlemen Jerman Joost Scholz, anggota partai sayap kanan AfD, dikutip dari Al Mayadin, Rabu 16 Agustus 2023. Scholz menambahkan bahwa langkah-langkah hukuman terhadap Indonesia telah gagal dan justru memukul perekonomian Jerman. Ini, menurutnya, berdampak pada posisi Indonesia yang naik ke peringkat kelima ekonomi dunia, menggusur negaranya. Sebelumnya, Uni Eropa telah membuat marah Jakarta dengan mengusulkan untuk membatasi ekspor minyak kelapa sawit hingga biodiesel ke sejumlah negara Eropa. Dalam tur Eropa minggu sebelumnya, Presiden Jokowi memperingatkan Uni Eropa bahkan Indonesia akan mengambil langkah tegas
serta tanggapan yang diperlukan jika Uni Eropa bergerak maju dengan sanksi apapun. Di Brussels, Belgia tahun lalu, Presiden Jokowi sempat berselisih dengan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen yang bersikeras menyatakan bahwa netralitas berarti memihak agresor. Yang diproklamirkan Indonesia saat membahas Ukraina. Ursula juga menjelek-jelekan sawit sebagai sumber kerusakan hutan hujan di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron berusaha melunak Kanada ketika dia bertemu Presiden Jokowi. Ia bersikeras bahwa Indonesia memiliki peran penting untuk dimainkan demi perdamaian dan stabilitas global dalam upaya menengahi. Menurutnya, Uni Eropa akan kesulitan jika menjadikan Indonesia sebagai musuh. Karena mau tidak mau, Eropa harus mengakui selama ratusan tahun, Indonesia telah menjadi penopang kesejahteraan bagi bangsa Eropa. Tanpa Indonesia, Eropa akan menghadapi lebih banyak kesulitan. Apalagi jika negara-negara Eropa setuju untuk memusuhi Indonesia. Macron yakin itu hanya akan mempercepat kehancuran bagi Uni Eropa. Saat ini Uni Eropa secara resmi mengkategorikan Indonesia sebagai mitra, pesaing, dan saingan sekaligus dan tidak ada rencana untuk menghentikan pendekatan itu. Tetapi, para pejabat Uni Eropa mengatakan bahwa penekanan sekarang dapat bergerak ke arah persaingan daripada bekerja sama. Para Menteri Uni Eropa akan menindaklanjuti diskusi Indonesia mereka dengan pertemuan pada hari Sabtu dengan rekan-rekan dari kawasan Asia Pasifik. Jerman memimpin seruan mendesak agar Uni Eropa berhati-hati supaya tidak menargetkan Indonesia di bawah sanksi baru atas serangan Rusia ke Ukraina. Hal tersebut diungkapkan 5 sumber diplomatik yang mengetahui hal tersebut. Uni Eropa sedang mendiskusikan paket sanksi ke-11 sejak Eropa menginvasi Ukraina. Sanksi baru akan difokuskan pada mereka yang menghindari pembatasan perdagangan yang ada, sederhananya yang membantu Rusia. Dilansir dari Reuters, Kamis, eksekutif blog tersebut mengusulkan daftar hitam beberapa perusahaan Indonesia dan memperkenalkan mekanisme baru yang akan membuka jalan bagi kemungkinan pembatasan ekspor Uni Eropa di masa depan ke negara-negara yang melanggar sanksi. Bagian terakhir itu menimbulkan kekhawatiran bagi Jerman. Beberapa negara lain juga berbicara tentang perlunya mencapai keseimbangan antara penegakan sanksi dan mengganggu hubungan diplomatik dan perdagangan internasional. Italia mendukung proposal Jerman untuk menargetkan perusahaan asing bukan negara atas segala pengalakan sanksi. Adapun misi diplomatik Jerman untuk Uni Eropa menolak berkomentar. Sumber-sumber pemerintah Jerman di Berlin mengatakan mereka kritis dalam membuat sanksi Uni Eropa menjadi ekstrateritorial dalam upaya untuk melawan pengelakan. Perusahaan dari Indonesia, Kazakhstan, Armenia, dan Uzbekistan, serta pembuat drone Iran juga diajukan untuk masuk daftar hitam di bawah proposal eksekutif Komisi Eropa. Fakta bahwa proposal itu diajukan mengirimkan tanda peringatan itu sendiri, terlepas dari apakah kita setuju waktunya sekarang untuk memasukkan perusahaan-perusahaan itu dan membuat skema baru untuk menargetkan negara, atau memberi mereka sedikit lebih banyak waktu untuk terlibat, kata seorang pejabat. Guys, Presiden Ursula pada baru-baru ini telah mendesak sebanyak 27 negara Eropah untuk mendaftarkan ataupun membawa Indonesia ini ke daftar hitam. Di mana maksud dia? Di mana Ursula mahu semua negara-negara Eropah ini supaya tidak membuat bergantungnya sepenuhnya kepada Indonesia dalam semua aspek bahan-bahan mentah. Kita faham, bukan sahaja 2-3 tahun kebelakangan ini, tetapi sejak daripada dulu lagi sebenarnya Indonesia merupakan
supply ataupun ekspor utama bahan-bahan mentah. Kalau kita tengok seperti kelapa sawit, nikel, bahan-bahan seperti untuk membuat listrik, untuk diekspor sepenuhnya ke negara-negara Eropah. Selain daripada Rusia, negara Indonesia juga merupakan pengekspor utama bahan-bahan mentah ke negara-negara Eropah. Jadi, justru daripada itu, Presiden Ursula mahu negara-negara Eropah ini tidak bergantung sepenuhnya kepada Indonesia. Kita faham di mana Presiden Ursula ini mahu membuat satu gap ataupun mahu supaya Indonesia ini tidak terus maju ke depan jika dibandingkan dengan negara-negara Eropah. Tapi kalau kita tengok hasrat Presiden Ursula ini tidak kesampaian, di mana negara Eropah yang lain seperti Perancis dan juga Jerman tidak sependapat bersama dengan Ursula, di mana Perancis dan juga Jerman ada pendirian sendiri, di mana mereka tidak mahu menjadikan Indonesia ini sebagai bukan pengekspor bahan-bahan mentah. Mereka mahu Indonesia ini bersama dengan Perancis dan juga Jerman menjadi satu jalinan kerjasama untuk satu jangka masa yang panjang. Mereka faham bahawa mereka tidak dapat buat apa-apa selain daripada menerima ekspor daripada Indonesia. Satu dunia faham, pada sebelum ini Jerman mendapat gas daripada Rusia, dan sejak daripada masalah peperangan di antara Ukraina dan juga Rusia, di mana ekspor gas dihentikan serta-merta. Jadi untuk menggantikan gas, iaitu batu bara. Batu bara ada di negara-negara yang lain seperti Brazil dan ada beberapa negara yang lain. Tetapi nilai ekspor dia nilai terlalu tinggi, mungkin boleh diekspor dalam satu jangka masa yang pendek. Jika dibandingkan dengan Indonesia, nilai ekspor dia agak rendah dan juga kualitas daripada bahan-bahan batu bara itu jauh beza dia daripada negara-negara yang lain. Jadi mereka mengambil peluang ini untuk berinvestasi bersama dengan Indonesia. Perancis dan juga Jerman masih lagi bersama dengan Indonesia untuk meneruskan kerjasama berinvestasi bersama dengan Indonesia. Walaupun Ursula pada baru-baru ini mahu negara-negara Eropah jangan sepenuhnya bergantung kepada Indonesia. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.